Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-45. Saya akan mengajak kita melihat dari ayat yang ke-13, 14, lalu kemudian 15, dan kita lompat ke ayat yang ke-19. Tapi khususnya saya mau mengajak kita melihat pada dua ayat pertama, yaitu ayat 13 dan 14. Yesaya 45 ayat 13, 14, 15 dan ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, "Akulah yang menggerakkan Quraisy untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap." Firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir, dan segala laba dari Ethiopia, dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawaannya, akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau, katanya, "Hanya di tengah-tengahmu ada Allah, dan tidak ada yang lain. Di samping Dia tidak ada Allah. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, Juru Selamat." 19. "Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus." Kalau kita teliti mempelajari akan beberapa ayat ini saja, sebetulnya ada janji Tuhan yang luar biasa yang diungkapkan pada ayat yang ke-14. Saya percaya, saya melihat sendiri hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kesulitan dalam ekonomi. Dan berapa banyak para pengusaha Kristen yang gulung tikar dalam waktu-waktu yang tidak lama belakangan ini. Namun sebagai orang percaya, saya yakin bahwa kita hidup bukan karena penglihatan, melainkan kita hidup oleh karena iman. Kita hidup bukan oleh karena apa yang orang lain alami, kita hidup berdasarkan janji Allah. Kalau yang lain mengalami kejatuhan, maka tidak ada hukum buat orang percaya bahwa kita akan ikut jatuh seperti mereka jatuh. Kalau yang lain mengalami kebangkrutan, maka tidak ada keharusan buat orang benar untuk hidup juga bangkrut seperti dunia sedang bangkrut pada hari ini. Oleh karena itu Alkitab dengan tegas berkata, saya ulang lagi, kita hidup bukan oleh karena apa yang dilihat oleh mata kita. Kita hidup bukan oleh karena penglihatan, tetapi oleh karena iman. Kita berjalan berdasarkan iman yang Allah anugerahkan kepada kita, dan sama sekali bukan dan tidak oleh karena penglihatan mata jasmani kita. Nah, kalau kita memahami akan hal ini, mari kita lihat akan apa yang Tuhan janjikan, apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Dan ini menarik sekali karena setiap orang menginginkan untuk mengerti seperti apa ending atau akhir dari kehidupan kita hari-hari ini. Ayat 14 Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir, dalam bahasa Inggrisnya the product of Egypt, produksi dari Mesir, bukan hanya hasil tanah, tapi Alkitab berkata the product of Egypt, produksi dari Mesir, apapun yang dihasilkan oleh Mesir. Nah, Anda harus tahu pada zaman itu Mesir merupakan suatu bangsa dengan tingkat budaya yang paling tinggi di dunia. Dibandingkan dengan budaya-budaya lain, mereka punya budaya produk yang paling hebat, saudara. Makanya Alkitab berkata, hasil tanah dari Mesir, the product of Egypt, bukan hanya hasil tanah, tapi produksi daripada negara itu. Yang kedua, dan segala laba dari Ethiopia, dalam bahasa Inggrisnya, and the merchandise of Cush.
yaitu barang dagangan daripada Kus. Alkitab bahasa kita berkata laba dari Ethiopia. Dan orang-orang Sheba, yaitu orang-orang yang tinggi perawaannya. And those, the tall Sabeans, orang-orang Seba, orang-orang Sabea yang tinggi perawaannya. Ini bicara soal produksi, bicara soal barang dagangan, dan bicara tentang sumber daya manusia yang paling hebat. Dan Tuhan berkata, akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Alkitab berkata, they will come over to you and will be yours, dan akan menjadi milikmu, kata Tuhan. Dan Alkitab berkata ini merupakan janji yang Allah berikan buat setiap orang yang percaya. Yesaya menubuatkan akan apa yang kelak akan terjadi di bumi ini. Dan orang-orang percaya disiapkan Tuhan hari ini untuk bisa menikmati apa yang Allah berikan dan kerjakan dalam hidup mereka secara limpah dan luar biasa. Tetapi orang bertanya, kenyataannya hari ini, berapa banyak orang-orang Kristen yang goyang ekonominya? Berapa banyak orang Kristen yang runtuh bisnisnya? Berapa banyak orang Kristen yang tidak mampu bergerak lebih jauh lagi dan bahkan cenderung turun? Nah, kenapa ini seperti suatu mode di mana begitu banyak orang-orang Kristen yang mengalami kebangkrutan justru pada akhir zaman ini? Nampaknya sesuatu yang berkebalikan dengan apa yang Tuhan janjikan. Kalau Tuhan izinkan, saya ingin ajak kita belajar dengan seksama. Mengapa sampai ini semua terjadi? Nah, kapan saatnya penggenapan Tuhan ini berlaku dalam kehidupan kita? Saya percaya bahwa tahun ini, dan saya masih tetap percaya, tahun ini adalah tahun pemulihan. The year of total recovery, tahun pemulihan yang total. Saya pasti percaya itu dan saya yakin sampai dengan hari ini. Dan saya beritahu hari-hari, setiap hari merupakan saat yang penting. Saya percaya akan makin banyak orang akan berkata, sungguh tahun ini merupakan the year of total recovery, tahun pemulihan total. Tapi lihat dulu apa yang sesungguhnya Tuhan maksudkan atas kehidupan kita. Apa yang sesungguhnya mendasari Tuhan memberikan kelimpahan dan anugerah yang begitu besar pada akhir zaman ini. Coba Anda perhatikan pada ayat yang ke-13. Ini merupakan rangkaian yang tidak mungkin kita pisahkan. Dan saya mau bicara mulai dari pokok ini. Dan mari kita lihat sampai seberapa jauh Tuhan selesaikan untuk hari ini. Saya 45, perhatikan ayat yang ke-13. Akulah yang menggerakkan Koreshi untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan. Dan dikatakan caranya seperti apa? Tanpa bayaran, dan yang kedua, tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam, tanpa bayaran dan tanpa suap. Nah, dalam bahasa Inggrisnya Alkitab berkata begini, I will rise up Cyrus in my righteousness. Bukan hanya dikatakan aku akan menggerakkan Koreshi untuk maksud penyelamatan, tapi Tuhan berkata yang pertama, I will rise up Cyrus, aku akan membangkitkan Cyrus ini atau Koreshi ini in my righteousness, di dalam kebenaranku, kata Tuhan. Dan yang kedua dia berkata, I will make all his ways, aku akan membuat segala jalannya straight, lurus. Sebelum janji yang luar biasa pada ayat yang ke-14, Tuhan berkata, aku akan bangkitkan dia dulu in my righteousness, di dalam kebenaranku, dan aku akan membuat segala jalannya lurus. Itulah sebabnya dia akan bergerak tanpa bayaran, artinya motivasinya bukan oleh karena uang. Yang kedua, tanpa suap, caranya juga bukan mengandalkan uang, saudara. Nah, ini berkebalikan dengan dunia yang kita hadapi hari ini. Memang itulah cara Tuhan. Manusia sebagian besar di dunia ini bergerak oleh karena motivasinya bayaran, oleh karena uang.
Yang kedua, kalau mereka bergerak, kalau mereka bekerja, mereka menggunakan suap. Mereka menggunakan uang juga, mengandalkan uang. Memang sekarang diperhalus, saudara, kata suap ini. Biaya administrasi, saudara ya. Atau uang bensin, uang rokok, uang nasi bungkus, itu ada juga. Biaya taktis, yang politik-politik berkata begitu. Semua diperhalus, tapi sebetulnya sama juga. Itu bicara tentang suap, saudara. Nah, bagaimana mungkin orang berkata, aku bisa hidup tanpa motivasi bayaran dan tanpa suap ketika aku bekerja? Itulah akar persoalannya. Allah sedang menegakkan akan kerajaannya. Saya percaya doa Yesus akan segera terjawab ketika dia berkata, Thy kingdom come, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, ketika dia menaikkan doa itu, saya percaya doa itulah yang didengar oleh Bapa. Ketika kerajaannya akan turun, dia cari akan anak-anak kerajaan. Kata Injil yang kita baca, ada anak-anak kerajaan. Nah, anak-anak ini harus hidup seperti di dalam kerajaan surga. Allah punya kerinduan yang sangat besar, mencurahkan, memberikan kepercayaan kepada orang-orang benar. Dia berkata, produksi daripada Mesir, laba orang Ethiopia, orang-orang Sheba yang tinggi perawaannya akan pindah kepadamu dan akan menjadi milikmu. Itu kerinduan hati Allah, itu rencana Allah, dan pasti tergenapi. Tapi sebelum dia bisa memberikan apa yang dia ingin berikan, dia mau supaya kita dibenarkan, dibangkitkan di dalam kebenaran, yang pertama. Yang kedua, semua jalan kita diluruskan. Nah, orang Kristen yang selama ini kerja tanpa hidup dalam kebenaran dan tidak hidup dengan hati yang lurus dan masih punya motivasi bayaran dan bergerak juga dengan kekuatan uang dan suap, digoncang oleh Allah. Tuhan berkata, akhiri yang seperti itu, aku mau buat sesuatu yang baru di tengah-tengahmu. Tidak mengherankan akhir-akhir ini Allah banyak berurusan dengan hati kita. Sebab kita tidak pernah diajak Tuhan berdiskusi tentang teknisnya bagaimana, tapi yang Allah mau pertama-tama hati kita diluruskan di hadapan Tuhan, mengizinkan Allah dulu mengerjakan pekerjaan yang lebih dalam, a deeper work of Christ in our heart, suatu pekerjaan Kristus yang lebih dalam di dalam hati kita. Nah, saya mau tunjukkan satu kenyataan kebenaran Tuhan. Coba buka Alkitab saudara pada Markus pasal yang ke-10. Kemarin ketika Tuhan ungkapkan akan kebenaran ayat ini, saya tercengang sekali. Dan saya baru mengerti mengapa Allah berurusan banyak dengan hati kita sebelum dia akan curahkan berkatnya. Markus 10, lihat mulai ayat yang ke-17. Suatu kisah yang sangat populer dan tidak begitu disenangi oleh banyak orang. Tapi saya mau baca buat saudara, tidak sekedar saya mau bicara soal kekayaan, soal uang dan sebagainya, tapi mari kita melihat bagaimana Allah membongkar hati seseorang. Sudah ketemu semua? Markus 10, lihat mulai ayat yang ke-17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, perhatikan saudara, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Nah, kalimat berikut ini diucapkan dengan kasih dan bukan dengan penghakiman sebetulnya. Dia berkata, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku.
Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, alangkah sukarnya bagi mereka yang percaya di dalam kekayaannya. For those who trust in riches, mereka yang percaya akan kekayaannya, masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar. Sampai hari ini juga kalau dikhotbahkan masih gempar, saudara. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Nah, perhatikan baik-baik, saudara. Saya ingin membuat rekonstruksi yang sebaliknya. Anda perhatikan, kalau Anda perhatikan kisah ini, sebetulnya saudara berkata, ya saya sudah pernah baca ini, tentu maksudnya bukan kita semua dijadikan seperti orang komunis ya. Orang komunis itu goblok sekali. Mereka ambil sebagian kebenaran ini, lalu mereka adopsi, mereka olah sendiri, lalu mereka kumpulkan harta, dijual rame-rame, hidup sama-sama. Akhirnya yang enak pemimpinnya, yang atur pemimpinnya semua, rakyatnya menderita, sampai hari ini mereka menderita. Tapi bukan itu, kita semua tahu bukan itu yang Tuhan maksudkan. Mari kita jual harta kita. Kalau ada orang ajar begitu, Anda harus cepat tahu dia orang yang sesat, saudara. Tuhan tidak pernah menganjurkan itu sebagai patokan untuk semua orang. Ada reasonnya, ada alasannya. Kenapa saat itu dia berbicara begitu tajam dengan orang muda yang kaya. Nah, perhatikan, saudara. Kalau Anda memperhatikan ketika orang muda ini lari, dan dia bertelut dan dia bertanya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Kalimat pertama dikoreksi oleh Tuhan. Kenapa kamu katakan aku baik? Artinya begini, kamu anggap aku cuman guru, bukan Tuhan. Kalau aku ini cuman manusia, cuman guru, tidak ada manusia yang baik. Yang baik hanya Tuhan saja. Anak muda ini yang ngerti yang enggak, karena nanti kalau Anda baca berikutnya masih ngomong juga, manggil juga guru lagi, saudara. Enggak terlalu ngerti koreksi Tuhan. Teruskan, tapi Yesus tidak berhenti. Dan kemudian dia berkata begini, saudara. Dengarkan jawabannya. Ayat 19. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Apa perintah Tuhan itu? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, dia berkata begini, guru, dia ngomong guru lagi, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Saya mau tanya dengan saudara, perintah yang disebutkan Yesus itu perintah yang dari mana sebetulnya? Coba jawab saya. Yang disebutkan Yesus, jangan berzina, jangan membunuh, bersaksi dusta, itu perintah apa, saudara? Hah? Berapa? 10 perintah Allah. Keliru. Cuma 6 yang disebut. Memang bagian dari 10 perintah Allah. Anda perhatikan ini, hanya 6 yang disebut. Dari nomor 5 sampai nomor 10. Saya akan buktikan buat Anda. Coba buka Keluaran pasal yang ke-20. Nanti kita balik ke ayat ini. Keluaran pasal yang ke-20. Lihat mulai ayat yang pertama. 10 perintah Allah ini, saudara. Nanti Anda akan tahu yang disebut Yesus hanya 6 perintah terakhir. Keluaran pasal 20. Lihat mulai ayat yang pertama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu perintah pertama. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah,
atau yang ada dalam air di bawah bumi, dan seterusnya. Yang ketiga, ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Oke? Yang keempat, ingatlah dan kuduskan hari apa? Sabat. Itu perintah yang keempat. Yang kelima itu dari ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. 13. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta. 10, jangan mengingini rumah sesamamu, dan seterusnya. Nah, perhatikan 10 perintah Allah. Kalau Anda perhatikan, Yesus hanya mengutip dari yang nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 perintah Allah ini terbagi dua. Perintah yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu mengatur akan hubungan kita dengan siapa? Tuhan. Ya. Anda lihat lagi itu. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Jangan punya apa? Allah lain. Itu perintah yang pertama. Tegas sekali kalau Anda baca itu, Allah berkata, jangan engkau ada Allah lain. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun untuk kau sembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat, dengan sembarangan. Yang keempat, kuduskan dan ingat akan hari Sabat. Itu menyangkut akan hubungan kita dengan Allah yang di atas. Sedangkan perintah nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 perintah terakhir ngatur hubungan saya dengan manusia, mengatur hubungan saudara dengan orang-orang di sekitarmu. Anda lihat itu. Nah, ketika orang muda kaya ini, Anda perhatikan, saya rekonstruksi begini. Orang muda ini dari sejak kecil dia hidup baik. Terhadap sesamanya dia bisa hidup baik sejak masa kecilnya. Dia berkata, sejak masa boyhoodku, sejak masa kecil dia orang baik. Dan bukan hanya baik, dia orang yang kaya. Lalu kemudian dia datang kepada Yesus. Artinya apa? Dengarkan saudara. Semua yang dibuat oleh kita baik menurut ukuran manusia ini tidak cukup sebetulnya. Kalau cukup, untuk apa dia datang kepada Yesus dan berkata, apa yang harus aku perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Saya percaya dari dasar hatinya ada jeritan untuk sesuatu yang ilahi. Selama ini aku telah lakukan segala sesuatu yang kesamping kepada orang-orang sekitarku, kepada manusia sekitarku, dan itu dirasa tidak cukup. Masih ada jeritan akan sesuatu yang ilahi yang membuat dia lari kepada Yesus dan minta sesuatu yang kekal dari Tuhannya. Dan Tuhan menyebut akan 6 hukum yang terakhir, dan dia berkata, semua sudah aku lakukan sejak masa kecilku. Dan Yesus pandangi dia dan timbul belas kasihannya, dan Tuhan berkata, sepertinya dia berkata, ya, dengan urusan dengan manusia kamu sudah berhasil. Orang pandang engkau sebagai orang yang baik. Secara ekonomi engkau diberkati. Engkau orang yang terpandang. Engkau orang yang baik. Tapi masih ada 4 hukum lagi. Dan dia ringkas jadi satu. Dan dia aplikasikan ke pusat sarafnya. Bang! Dia berkata, jual segala hartamu. Berikan kepada orang miskin. Datang kemari. Ikut aku. K.O. Bung. Sebab Alkitab berkata hartanya banyak. Dengan kata lain, Alkitab berkata Tuhannya itu duitnya, saudara. Orang, dengar baik-baik, saudara bisa menikmati akan hidup yang baik seperti orang muda ini. Dan engkau bisa punya duit. Engkau baik, dikenal dalam masyarakat sebagai orang baik. Tidak pernah berzina, tidak pernah mencuri, membunuh apalagi, merampas haknya orang tidak lagi. Ini orang kaya yang sudah puas dengan apa yang dia miliki, saudara. Tidak rakus ngambil yang lain, ya. Tetapi ketika dia menjerit akan sesuatu yang ilahi, yang lebih lagi, yang punya nilai kekal, yang bukan ditawarkan dunia, tapi dimiliki hanya oleh Allah sendiri. Dia datang, dia lari, dia bertelut. Dia bukan orang yang mau mengejek Tuhan, sama sekali tidak.
hatinya betul mau cari Tuhan, dia lari, dia tersungkur, dia bertelut, dan dia berkata, apa yang harus kubuat untuk mendapat hidup yang kekal. Dan Tuhan tahu persis apa yang menghalangi, sehingga rohnya tidak bisa bekerja lebih dalam kehidupan orang muda ini. Dan dia tahu duitnya dan hartanya jadi Tuhan. Makanya nggak bisa nyebut Tuhan, saudara. Dia hanya bisa panggil dia guru. Sebab Tuhannya itu mamon yang di dalamnya. Saya mau beritahu saudara, kalau Anda baca dalam firman Tuhan, saya nanti akan ulang lagi beberapa bagian yang sudah saya baca untuk membuktikan kepada saudara. Sebenarnya betul, tidak ada orang datang kepada Yesus dan ditolak oleh Tuhan. Tapi cuma satu hal yang membuat Tuhan menolak orang sebetulnya. Kalau manusia itu, Anda perhatikan nanti polanya ya. Kalau manusia sedang dalam keadaan terjerai-berai, membutuhkan makan, butuh kesembuhan, dia muncul. Dia berikan apa yang dibutuhkan dia di bumi saat itu. Pang, peng, 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 peng. Ketika dia berikan mujizatnya, reaksi manusia yang menguasai dagingnya. Lalu mereka bangkit, mereka berkata, ini yang kita butuhkan. Lalu mereka semua nyedot datang ke Tuhan dan ditinggal pergi, saudara. Sebab saya percaya Yesus datang tidak pernah sebagai pemuas hawa nafsu, keserakahan, dan kerakusan daging kita. Saudara harus mengerti, ketika engkau melihat apa yang besar Tuhan kerjakan, dagingmu take over, ambil alih hidupmu, lalu engkau kejar Tuhan sebagai pemuas hawa nafsumu, engkau ditinggal Tuhan, saudara. Saya ingin buktikan dengan beberapa ayat. Coba buka Yohanes pasal yang ke-6. Mengapa akhirnya banyak pengusaha runtuh gara-gara ini? Mulai diberkati, terus bangkit dagingnya, Tuhan dijadikan pemuas keserakahannya. Langsung ditinggal, runtuh. Dan dia harus mulai bangun sesuatu yang baru. Diangkat dalam kebenaran dan diluruskan segala jalannya. Yohanes 6, lihat mulai ayat yang ke-13. Yohanes 6, ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Setelah mujizat mereka nikmati, mereka lihat, mereka berkata, wah ini benar-benar nabi yang hebat. Terus dia berkata begini, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Aneh. Orang datang, dia tinggal pergi. Seorang diri nyingkir. Saya tahu dia ngerti motivasi mereka. Kamu pengen aku jadi raja, melepaskan kamu dari perbudakan orang Roma, dan tiap hari makan roti gratis, lihat tontonan sulap daripada Yesus, ya, mujizat dibuat di depan mata, tidak usah kerja, nganggur-ngangguran. Pasukan asing menyerang, disebul, mati, brek, 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 kubur karepmu dewi, gitu kan saudara ya? Tanpa perang, tanpa kerja, itu yang mereka mau. Yesus buat mujizat ketika lihat kebutuhan mereka, seharian mereka tidak makan, dia buat mujizat. Nah, waktu berkat mujizat datang, sisa 12 bakul, si puanya jalan. Kalau tak jual, berapa ini roti 12 bakul? Ya, saudara. Lalu mereka pikir, Yesus saja ditangkap, udah. Kita kurung di istana, suruh buat roti tiap hari, kita ekspor seluruh negeri. Rotinya Yesus, saudara. Itu kan dimaui oleh banyak orang kan? Makanya ditinggal sama Tuhan. Sebab ketika berkat mulai dinikmati, keserakahan, ketamaannya mulai muncul. Sehingga banyak orang berkata bukan cu Yesus, tapi co Yesus, saudara. Bisnis Yesus kemudian. Maunya Yesus. Dan semua dimanfaatkan untuk kepentingannya. Oh enggak Pak saya, oh iya aja saudara. Saya dengar tuh cerita. Kita dikirimi nabi-nabi Tuhan ya dalam beberapa bulan terakhir ini. Dan mereka orang-orang yang peka. Ada orang yang ngejar-ngejar tuh. Disuruh ke rumahnya, doakan tiap kamarnya, saya dengar. Itu apa, saudara? Kalau saya, no way, saudara.
Untung orang ini orang baik. Mau doakan kamar-kamarnya. Ini kamar si Blacky ditumpeng ini supaya tumo-tumonya pergi. Begitu. Kan sama. Kalau boleh dia pelihara itu Nabi di rumahnya, kasih pavilion 1. Tiap hari suruh berkati dia. Kalau bisa mau. Dan itu yang terjadi. Nah, orang begitu saya percaya ditinggal Tuhan. Saya buktikan lagi. Ayat berikutnya, ayat 22. Lihat bagaimana sambutan mereka. Kan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Perhatikan, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, ketemu juga ya, sembunyi dimanapun dicari. Ketamaan itu memberikan daya gerak yang hebat loh saudara ya. Mereka berkata kepadanya, lihat hormat mereka, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Bahasa basinya wong Semarang dipakai. Bila mana engkau tiba di sini? Apa betul mereka tanya bila mana engkau tiba? Menurut saya bahasa basi, saudara. Untuk apa? Untuk bikin roti itu. Ayo gawe roti mereka dole, saudara. Langsung buat Tiberias Bakery, saudaraku ya. Bukan Holland Bakery, Tiberias Bakery, mereka maunya begitu. Yesus menjawab mereka, dan saya suka dengan pribadi ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ngomong terus terang Tuhan, saudara. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Dan dia mulai bicara tentang dirinya, sesuatu yang ilahi. Dia berkata, dagingku ini benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Kamu mesti makan, minum daging dan darahku. Apa akibatnya? Ayat yang ke-66, Alkitab berkata, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Jadi muridnya pun punya motivasi sama sebetulnya. Mau roti dan ikan gratis, saudara. Dan semua maunya begitu. Saya buktikan lagi, Matius pasal yang keempat. Nanti Anda akan lihat pola yang sama. Mengapa dia tinggalkan orang banyak? Selalu gara-gara ini. Matius 4 ayat 23 mulai. Saya ajak Anda lihat dari ayat 23 supaya tahu konteksnya. Tidak berkata, ditafsirkan sendiri. Tidak, biarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka akibatnya apa? Mujizat terjadi, maka. Selalu begini saudara, ini yang terjadi. Orang banyak berbondong-bondong. Lihat ketamaan, kerakusan, hawa nafsunya bangkit. Berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea, dari seberang sungai Yordan. Pasal 5, lihat pada ayat yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, apa yang dia buat, saudara? Alkitab tidak berkata, maka Tuhan membentuk panitia penerima tamu. Enggak. Maka disiapkanlah Yudas CS sebagai kolektannya. Tidak juga, saudara, dia nggak butuh itu. Alkitab berkata, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Dia tinggal pergi. Sebab Tuhan tahu kamu datang untuk mujizat, untuk roti, untuk semua yang kamu butuhkan di bumi ini saja. Nah sekarang bagianku untuk berbicara sesuatu yang ilahi. Dia ajak mereka naik lebih tinggi, yang ikut hanya murid-muridnya. Sebetulnya tidak pernah dia menolak orang yang datang kepadanya.
Kalau hatinya menjerit menginginkan dia, selalu dia akan tolong dan tangannya diulurkan. Perempuan Sirofenesia bukan orang Yahudi pun dia tolong, saudara. Tapi ketika bertemu dengan orang-orang semacam ini, selalu mereka sudah pernah lihat dulu, menyaksikan dulu, mengalami dulu berkat Tuhan, mujizat Allah, lalu timbul hawa nafsu dan keserakahannya, lalu Tuhan diingini untuk apa? Memuaskan akan keserakahan dan hawa nafsunya. Pergi, saudara. Kalau Anda perhatikan pengajarannya khotbah di bukit itu, dia ngomong sesuatu yang tidak bisa dimengerti orang yang duniawi. Bagaimana orang miskin kok berbahagia, orang berduka cita berbahagia, orang lemah lembut berbahagia, orang lapar haus berbahagia, orang yang murah hati berbahagia, orang yang suci berbahagia, mereka nggak bisa ngerti itu. Orang dianiaya berbahagia, nggak ngerti mereka. Yang ikut hanya murid-muridnya. Setiap mereka datang dengan motif begitu, dia pergi. Dan hatinya tetap sama sampai hari ini, saudara. Makanya kalau Anda baru terima berkat, jagai betul hatimu. Begitu muncul ketamaan dan keserakahan. Sekalipun kau lari ke gereja tiap hari, saudara, tambah cepat bangkrutnya. Kenapa? Tambah nyingkir dia dari kehidupan. Bukti lain, saudara. Susah ya Pak, tadi wong sugih. Ya kalau maunya Tuhan begini, saudara. Ya, kalau Anda mau cara orang dunia ya, mau-maunya sendiri. Matius 13 sekarang. Saya bacakan lagi lah. Matius pasal 13. Nggak apa-apa, saya bacakan lagi. Lihat ayat 24. Minggu lalu saya cerita tentang gandum dan lalang. Orang yang offend, orang yang sakit hati. Sekarang mari kita lihat lagi. Saya sudah sampaikan juga minggu yang lalu. Saya ulang lagi. Saya yakin tidak cukup hanya sekali. Mungkin 3-4 kali itu baru masuk dalam hati kita. Matius 13, ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Dengarkan saudara, dia bicara menggunakan perumpamaan. Dan itu berkali-kali dia buat. Dan ternyata nanti kita buktikan sama-sama, tidak ada orang yang ngerti yang dimaksudkan itu apa. Nggak ngerti, saudara. Jadi mereka datang ke Tuhan, interestnya bukan hal yang ilahi, tapi yang duniawi. Nah, perkataan gandum dan lalang mereka nggak ngerti. Sama sekali mereka tidak tahu artinya apa kalimat Tuhan itu. Nggak ngerti mereka. Sekalipun demikian tidak ada orang yang tanya kepada Tuhan artinya apa. Coba buktikan ayat 36. Dikatakan maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Ditinggal. Diomongi sesuatu yang ilahi, nggak ngerti, nggak tanya juga. Kenapa nggak tanya? Karena memang pusat perhatian mereka bukan ke Tuhan, tapi kepada dirinya sendiri. Selama itu menguntungkan aku, hari ini aku datang. Kalau tidak, aku tinggal. Sekalipun dia ngajar penuh dengan kuasa dan kita nggak ngerti juga, nggak peduli. Alkitab berkata, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Nah, saya percaya ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu Tuhan. Kapan engkau
katakan, kenapa nggak tanya? Yang bertanya, yang ikut hanya murid-muridnya. Mereka baru ketahuan kualitasnya di sini. Nggak salah pilih loh Tuhan. Semalam-malaman berdoa. Ya, karakternya belum jadi, saudara. Tapi Tuhan lihat hati mereka. Dikejar Tuhan. Dan dia bertanya, jelaskan kepada kami arti perumpamaan ini. Dan saya percaya ini pertanyaan yang dinantikan oleh Tuhan. Dan dia jelaskan dengan begitu gamblang. Saudara, satu lagi bukti. Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima. Coba baca dulu ayat 12 mulai supaya tahu ceritanya dan kita makin diperkaya dengan firman Tuhan. Lukas 5 mulai ayat 12. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. 15, Anda perhatikan ini. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. 16. Akan tetapi, kata ini berarti bertolak belakang dengan kalimat sebelumnya. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Anda tahu tidak? Setiap kali dia lihat orang dalam kebutuhan, dia datang dan dia berikan berkatnya dan apapun yang dia punya dengan murah. Bukan untuk membangkitkan kerakusan dan ketamaan hati manusia, bukan. Untuk menarik mereka makin dekat kepadanya. Tetapi ini yang seringkali jadi respon yang keliru dari banyak orang Kristen. Ketika anugerah dan berkatnya dicurahkan, ketamaan, kerakusan, hawa nafsunya muncul. Dan langsung berkata, aku mau juga yang ini terus. Dan waktu dia berbatas semacam itu, mereka sepertinya mencari Tuhan. Tapi dalam hati yang paling dalam, bukan Tuhan yang mereka cari. Mamon yang di dalam hatinya, yaitu kekayaan dan ketamaannya sendiri. Dan Tuhan tahu aku datang dari surga, jadi manusia mengosongkan diri, bukan untuk jadi pemuas hawa nafsu. Saudara tahu, kadang-kadang banyak orang Kristen takut, karena sebagian juga salahnya gereja, mengajari orang mencari pesugihan kepada Yesus. Saya yakin tanggung jawabnya di depan dulu. Saya orang yang menikmati berkat Tuhan. Tapi saya belajar dia tidak suka dengan orang yang punya kerakusan dan ketamaan. Kalau gereja ngajar orang Kristen untuk rakus dan tamak, tujuh hidup diberkati limpah, Anda cari pesugihan dalam nama Yesus. Dan itu yang membuat saya dengar dari beberapa hamba Tuhan, banyak pengusaha Kristen belum dikar akhir-akhir ini. Justru di tengah-tengah yang diajari tentang cari duit dalam nama Yesus, belum tikar pada bangkrut hari-hari ini. Ada sebuah bank di sebuah kota, dia berkata, 80% dari yang kredit macet di bank dia dibagi dua golongan besar. Golongan pertama 60% dari Kristen ini, saudara. Sekian puluh persen sisanya dari suku apa gitu, itu ada. Paling gede sebagian besar kredit macetnya dari orang Kristen, macet semua. Pertama berkatnya dari Tuhan. Oh ya, saudara, itu bukan dari siapa-siapa. Gue terima kebenaran, gue tahu, gue lakukan, gue senang, gue diberi. Lalu tiba-tiba tanpa disadari ketamaan yang mulia. Dan Yesus mau ditelan, kalau perlu dikantongi dari jimat, taruh di dompetnya, saudara.
Langsung dia mundur. Dia mundur, rontok, kredit macet, saudaraku. Itu loh, kenapa? Pak, saya cari Tuhan ya, seperti orang muda yang kaya. Engkau lari, engkau bertolut, tanganmu diangkat. Dan Tuhan berkata, bye-bye. Habis. Saudara mau kerajaan yang ditegakkan dalam hidupmu? Minta Tuhan jagayakan hatimu. Makanya sebelum berkat ini diberi, Tuhan berkata, aku akan bangkitkan dia di dalam kebenaran. Dan bukan hanya itu, dia berkata, aku akan membuat segala jalannya itu lurus. Dan dia melepaskan umatku tanpa bayaran, bukan karena motifnya kekayaan. Dan tanpa suap, dan caranya juga bukan pakai cara mengandalkan kekayaan. Saudara harus tahu hati Tuhan sebetulnya. Untuk Anda berurusan dengan dia, kau harus kenali pribadinya. Sebab kekayaan itu mengerikan sekali. Saudara. Ke Yesaya 45 tadi. Banyak sekali. Yesaya 45 ayat 15. Itulah sebabnya ayat ini berkata dalam konteks tadi, sungguh engkau Allah yang apa saudara? Menyembunyikan diri, Allah Israel, juru selamat. Sembunyi. Saudara makin kejar, Anda tahu? Iya. Orang-orang banyak itu mencari ini. Yesusnya berkata, gila dia. Begini itu semua. Yesusnya gila, tahu gila? Lari kabur Yesusnya. Dikejar malah kabur. Saudara tahu cerita anak yang gila? Apa yang dia minta dari bapaknya? Duitnya kan? Dan ketika dia bersalah, dia berkata, aku berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Kesalahan kita yang pertama adalah kepada surga dan baru kepada Bapa. Dan ada orang berkata, Pak, tapi saya bebas dari itu, Pak. Kenapa? Dia nggak punya duit. Siapa tahu? Alkitab berkata orang yang ingin kaya itu sudah kaya belum, saudara? Belum. Tapi ingin nggak? Ingin. Orang kaya malah ingin nggak apa-apa, saudara. Yang ingin kaya malah lebih baik. Yang sudah kaya nggak apa-apa. Yang ingin kaya masih ingin kaya lagi, itu yang berbahaya. Karena itu membuat kita terjerat habis. Saya berdoa supaya hati kita dibuat lurus oleh Tuhan dalam hari ini. Dan biar anugerahnya yang turun, mercy and grace, akan kita dapati. Mari tutup Alkitab saudara, tunggu tanggal yang kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan. Biar kami bisa melihat akan keindahan daripada baik Tuhan. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Oh, the beauty of your holy place. Your presence I love to embrace. As I see and behold your loveliness, what a privilege to come and rest. Katakan lagi, oh the beauty, oh the beauty of your holy place. Your presence I love to embrace. As I sit and behold your loveliness, what a privilege
love you, oh Lord, my God. I love to love you, oh Lord, my God. I love to love you, oh Lord, my God. When I come to seek your face, I find mercy and grace. Dan kami berdoa, biarkan kami mencari Engkau dengan hati yang sincere, dengan hati yang murni. Bukan karena ketamaan, bukan karena kerakusan, bukan karena kedagingan kami, Tuhan, yang membuat Engkau harus undur dari hidup kami. Engkau mengajar kami bahwa Engkau datang bukan sebagai pemuas ketamaan, keserakahan, kerakusan kami, dan hawa nafsu kami. Tapi Engkau datang untuk memberikan akan sesuatu yang kekal dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau mengajar kami, Engkau mengajar kami, Engkau mengajar kami. Kami ingin terus tinggal dalam hadirat-Mu. Tuhan, buat kami semua mengerti, sesungguhnya kami tidak pernah bisa memakai Engkau, tapi Engkau akan memakai kami. Kami tidak pernah bisa memanfaatkan Engkau, kami tidak bisa menggunakan Engkau, tapi Engkau yang akan pakai kami dalam anugerah-Mu. Ajari kami menyadari ini ya Tuhan. Ajari kami menyadari akan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih.